Dengan mengikuti saran influencer yang bergerak di industri pasar modal, biasanya mendorong generasi muda lebih percaya dan berani menginvestasikan uangnya ke instrumen yang menguntungkan. Padahal dalam berinvestasi, kunci utamanya adalah memahami produk dan risikonya terlebih dahulu. Lebih aman di sini. Mau investasi, lebih aman di sini. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih Purwanto Asset Management? Purwanto Asset Management adalah perusahaan efek yang tahukah kamu hingga tahun 2020 awal Halo sahabat Purwanto AM Lifestyle, kembali lagi dengan Indira sebagai marketing team di Purwanto Asset Management. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai investasi berisiko tinggi, apakah menjamin cepat kaya? Pastikan kamu sudah subscribe YouTube Purwanto AM Lifestyle untuk konten edukasi lainnya ya. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan pada Juli 2023, sebanyak 80,44% investor di pasar modal atau sekitar 9 juta didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Meski dibilang boros dan sulit menabung, generasi muda ternyata suka berinvestasi yang high risk, high return. Hal ini bisa disebabkan karena mudahnya generasi muda untuk mengakses investasi secara online. Terbukti saat pandemi, di mana mayoritas orang beraktivitas melalui internet, jumlah investor retail di pasar modal justru melesat. Menurut data KSEI, jumlah investor retail tahun 2019 mencapai 2,4 juta dan naik 56,2% di tahun 2020. Angkanya terus meningkat hingga di Juli 2023 sudah mencapai 11,42 juta investor. Tingginya kontribusi generasi muda sebagai investor di bursa bisa menjadi bukti bahwa mereka tergolong ke dalam investor agresif yang berani memilih instrumen investasi high risk, high return. Fenomena ini cukup menarik, sebab jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, anak muda sekarang lebih sadar akan investasi. Generasi dahulu baru mulai memikirkan investasi ketika usia 40 tahun, 50 tahun, atau usia menjelang pensiun. Gen Z dan milenial yang sering dianggap payah dalam mengelola keuangan, gak bisa nabung, dan juga boros, ternyata lebih punya keberanian berinvestasi yang tinggi. Ada juga dampak yang bisa dialami jika terlalu bersemangat berinvestasi high risk tanpa mementingkan kehati-hatian. Saking semangatnya berinvestasi dengan iming-iming keuntungan yang tinggi dan cepat menjadi kaya, ternyata banyak yang akhirnya tertipu oleh investasi bodong. OJK mengungkapkan kerugian akibat investasi bodong dari tahun 2017 hingga 2022 mencapai 139,3 triliun. Kerugian dari investasi bodong tersebut sangatlah besar. Hal itu bisa dicegah jika generasi muda melek keuangan. Tanpa literasi keuangan yang baik, generasi milenial dan Gen Z rawan menjadi korban dari penipuan berkedok investasi. Generasi muda juga seringkali FOMO atau fear of missing out terhadap investasi yang dianggap high return. Dengan mengikuti saran influencer yang bergerak di industri pasar modal, biasanya mendorong generasi muda lebih percaya dan berani menginvestasikan uangnya ke instrumen yang menguntungkan. Padahal dalam berinvestasi, kunci utamanya adalah memahami produk dan risikonya terlebih dahulu. Perlu dipahami bahwa dalam merencanakan keuangan penting untuk menentukan tingkat risiko, potensi profit, tingkat likuiditas, dan proteksi dari inflasi. Yang pertama, tujuan keuangan. Dari setiap orang pasti berinvestasi untuk mengembangkan uangnya demi mencapai tujuan finansial dalam jangka panjang. Seperti contohnya untuk membeli rumah, biaya pendidikan, hingga dana pensiun. Kemudian dengan tingkat resikonya. Dalam berinvestasi, risikonya relatif tinggi tergantung dari instrumen investasinya. Jika gagal berinvestasi, maka uangnya bisa saja hilang. Makin tinggi resikonya, maka peluang untuk mendapatkan keuntungan investasi juga semakin tinggi, atau bisa dibilang sebagai high risk, high return. Kemudian perlu juga memperhatikan potensi profit. Jika berinvestasi, potensi atau tingkat pengembalian investasi
atau bisa disebut dengan return on investment, jauh lebih besar dari tabungan. Tergantung produknya, keuntungan investasi dinilai bagus jika hasilnya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan dan melampaui angka inflasi. Perlu diperhatikan juga tingkat likuiditas. Pada investasi, tidak bisa mencairkan uang setiap saat. Ada tahapan-tahapan khusus untuk bisa mencairkan dana yang diinvestasikan. Meskipun beberapa instrumen mendukung pencairan dana yang lebih cepat daripada lainnya, seperti reksadana. Kemudian, proteksi dari inflasi. Investasi diyakini aman dari inflasi, karena keuntungan yang diterima melalui inflasi. Dari investasi, kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari bunga tabungan. Keuntungannya bervariasi, bisa lebih dari 10% per tahun, tapi tergantung dari instrumen investasi yang dipilih. Lalu, jika memilih investasi di high risk high return saja tidak memberikan kita kekayaan, lalu adakah solusinya? Menurut Robert Kiyosaki, penulis populer buku Rich Dad Poor Dad, yang harus diterapkan untuk menjadi kaya adalah dengan beberapa hal. Yang pertama, ubahlah pola pikir. Pola pikir yang ditekankan oleh Kiyosaki adalah bekerja untuk belajar dan berinvestasi untuk dirinya sendiri, agar terbebas dari ketakutan tidak punya uang saat tidak bekerja lagi. Kedua, belajarlah literasi keuangan. Orang kaya membeli sesuatu yang berguna, sementara orang miskin banyak menghabiskan uang untuk membeli barang yang akan menjadi beban atau menimbulkan biaya di kemudian hari. Yang ketiga, coba pelajari pajak supaya bisa dengan cerdik menginvestasikan uangnya ke instrumen investasi yang ringan pajak. Yang keempat, coba fokus pada target keuangan diri sendiri dan perlu punya pengetahuan manajerial agar bisa mengelola arus kas pribadi dengan baik. Yang kelima, berbisnislah di luar profesi. Kiyosaki menyarankan seseorang untuk merintis bisnis di luar profesi atau pekerjaan utamanya, agar mendapatkan tambahan penghasilan. Pendapatan ekstra ini bisa dimanfaatkan untuk menambah aset yang memberikan keuntungan. Kesimpulannya adalah menjadi kaya memang impian banyak orang, namun tidak semua orang punya mental orang kaya. Selain pola pikir kaya, mental kaya yang diperlukan adalah suka berinvestasi daripada menabung, belajar mengembangkan diri, optimis, tidak takut bermimpi, dan tidak boros. Nah, apakah ciri-ciri mental kaya ini sudah ada di diri kamu? Gimana menurut kamu tentang materi di video kali ini? Jika kamu punya opini dan pertanyaan, coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Purwanto M Lifestyle. Follow juga Instagram @purwantoassetmanagement untuk update konten-konten menarik seputar investasi lainnya. Investing with Prudent Management, lebih aman di sini.